kajian mengenai orang yang masuk neraka, ya. Dengan mengetahui tipologi orang yang masuk neraka, mudah-mudahan kita terhindar. Tadi subuh yang lalu, yang kemarin, kita membahas surah Al-Furqan, ya, di mana orang yang masuk neraka merasa menyesal. Pertama, menyesal tidak mengikuti Rasulullah, mengikuti Rasul. Kemudian menyesal mengapa dia berteman pada si fulan, ya. Itu artinya kita hati-hati kalau punya teman, punya sahabat. Tingkah laku mereka itu akan mempengaruhi pada kita. Misalnya punya teman atau sahabat yang melalaikan sholat, maka kemungkinan kita juga menjadi orang yang melalaikan sholat, ya gitu. Mari kita lanjutkan dalam surah Al-Furqan ayat 11. Nah, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Bal kadzabu bis sa'ah. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Wa atadna liman kadzdzaba bis sa'ati sa'ira. Siapa yang mendustakan hari kiamat, kami sediakan api neraka yang menyala-nyala. Nah, masalahnya kadang-kadang kita itu mendustakan tidak, ya, mendustakan tidak, tapi tidak sungguh-sungguh mempersiapkan hari kiamat itu. Itu yang masalahnya kita pada hari kiamat kita berjumpa dengan Allah. Kita yakin kita berjumpa dengan Allah, tapi perjumpaan itu kita tidak siapkan. Padahal di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, ya, barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, tidak ada cara lain, falyamal amalan sholiha, menyiapkan amal-amal yang baik, yang bermutu, gitu ya, dan tidak mempersekutukan selain Allah di dalam ibadahnya, gitu ya. Jadi tidak ada niat lain selain niat karena Allah. Nah, kita lanjut ini. Dan apabila mereka apabila ia melihat neraka, apabila neraka melihat mereka, jadi terbalik ya. Apabila neraka melihat mereka, neraka itu seperti mata binatang buas, ya, kalau mengincar musuhnya itu, ya, mengincar korbannya itu, ya, itu ya. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Neraka pun marah dengan kita, ya.
idza ra'athum apabila jika neraka melihat mereka mim makanin ba'id dari tempat yang jauh sami'u mereka mendengar padanya gemuruh ya suara gemuruh taghayyuzau wa zafira suara gemuruh kayak seperti sensor lah seperti kita masuk ruangan di mana pintunya itu sensor begitu kita datang terbuka kalau kita sudah lihatnya dari jauh maka neraka itu bergemuruh ya, karena marahnya gitu ya. Jadi seolah-olah juga benda hidup ya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Seperti ayat-ayat yang lalu kepada malaikat Malik mereka bicara ke malaikat Malik agar mereka dimatikan saja oleh Tuhanmu. Teriakan agar mereka dibinasakan saja. Ya. Wa idza ulqu fiha mereka dijatuhkan dilemparkan dalam neraka makanan dayyiqam muqarranin dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu dalam kondisi dibelenggu muqarrabin da'auhuna lika subura mereka di sana berteriak da'a seperti dakwah ya mereka berteriak di sana mengharapkan kebinasaan ya. Mereka mengharapkan kebinasaan agar terlepas dari siksa yang sangat besar yaitu azab di neraka yang sangat panas dengan dibelenggu di tempat yang sangat sempit sebagaimana yang dilukiskan seperti itu ya. Jadi berteriak ya. Mudah-mudahan kita tidak mengalami ya. Tidak harus mengalami, mudah-mudahan kita terhindar gitu. Makanya dalam doa waqina adzabannar mudah-mudahan kami berlindung dan dihindarkan dari neraka gitu. Nauzubillahi min dzalik ya. Akan dikatakan pada mereka janganlah kamu mengharapkan pada hari itu hari ini satu kebinasaan melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang kebinasaan yang berulang-ulang ya. Orang yang masuk neraka itu kan tidak hidup dan tidak mati setengah hidup setengah mati ya. Summa la yamut wa la yahya ya. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan
dan tempat kembali bagi mereka. Jadi yang diselamatkan itu satu-satunya adalah orang yang bertakwa, gitu ya. Maka kita mencari, ya, mencari dan mengkaji mengenai takwa itu, sehingga kita sampai pada satu kesimpulan, itu 7 tingkat takwa itu, ya. La tad'ul yauma subura wahida. Janganlah kalian mengharap pada hari itu kebinasaan, kematian sekali, tapi wad'u suburan katsira, dan harapkanlah kebinasaan, kematian itu berkali-kali, banyak kali, ya. Katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal di dalamnya yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa? Qul adzalika khairun, katakanlah, apakah ancaman neraka itu lebih baik, am jannatul khullil lati, atau surga yang abadi, ya, yang dijanjikan yang lebih baik, ya, yang dijanjikan kepada orang yang muttaqin. Muttaqin itu orang yang bertakwa. Jadi di dalam hidup kita ini tidak ada pilihan lain. Semoga kita menjadi orang takwa. Siapa itu orang yang takwa? Hudal lil muttaqin. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ya, percaya kepada Quran. Tapi percaya kepada Quran itu bertujuan akhirnya, ada akhirnya. Tujuan Al-Quran itu supaya kita diwariskan Al-Quran kepada kita. Surah Fatir ayat 32. Kita sholat, tujuan akhir sholat kita itu sholat khusyuk yang kita ingin capai. Kemudian kalau berinfak, mencapai infak yang penuh keridhaan dan penuh pernyataan jati diri kita sebagai orang Islam, ya. Bagi mereka segala yang mereka kehendaki itu ada di dalamnya surga, ya kan? Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka di dalam surga apa yang mereka inginkan dengan kekal, ya. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Jadi jangan bosan-bosan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lagi doa karena perubahan ilmu dan amal kita di dalam Al-Quran itu, doa itu bergeser terus. Kita kadang-kadang tidak perhatikan, ya. Perubahan doa di dalam Al-Quran itu menunjukkan pergeseran ilmu kita, pergeseran iman kita, pergeseran amal kita, ya.
Mengapa di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar masih menjumur neraka? Tapi Rabbana, doa di dalam surah Al-Imran, Rabbana innana amanna farfirli. Ya. Mengapa kita berdoa di situ tidak menyebut hal-hal dunia lagi? Bergeser, ya, ilmu itu bergeser, amal itu bergeser, iman itu bergeser, dilambangkan oleh doa-doa yang kita pelajari dari Al-Quran. Jadi berbeda dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu selalu yang khusus ya, yang artinya umum, doa umum itu tidak melambangkan perubahan ilmu, perubahan iman dan perubahan amal. Tapi yang khusus mempertajam, seperti doa kita mau ke masjid ya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa lisani nura wa fi lisani nura. Itu doa-doa luar biasa itu. Cuman kita tidak pelajari gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari yang masuk neraka ini, mudah-mudahan di dalam hati kita itu terbayanglah ya, terbayanglah apa-apa yang akan terjadi pada diri kita itu apabila itu ya, seperti tadi yang kemarin, apabila kita berteman ya, berteman akrab yang bisa menjerumuskan kita ke neraka, itu waspada ya. Saya kira cukup dulu ya. Kita nanti lanjutkan lagi. InsyaAllah kita akan selesaikan, bertekad untuk menyelesaikan seluruh ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan orang masuk neraka ya. Kita perlu tahu ya. Jangan sampai kita masuk neraka tidak tahu. Seperti yang dalam surah Az-Zukhruf itu, nggak tahu dia masuk neraka, nggak tahu siapa yang menyebabkan itu, maka dia berdoa minta kepada Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah dua kelompok itu, manusia dan jin yang mengakibatkan kami masuk neraka, kan kami letakkan kepala mereka di kaki kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.